Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin, yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Lagi rame soal PPN bakal naik ke 12%. Kalau aku pribadi jujur setuju banget. Dan para politisi yang lagi gaduh nggak setuju itu, menurutku cuma pura-pura ya. Loh kok bisa? Karena sebagian besar rakyat Indonesia itu nggak pernah bayar pajak yang paling utama, yaitu pajak penghasilan. Hal ini karena sebagian besar rakyat kita, penghasilannya masih di bawah batas penghasilan tidak kena pajak. Yang punya usaha pun kebanyakan juga nggak bayar pajak penghasilan, karena 99% usaha di Indonesia itu skalanya masih mikro. Tapi sebagai orang yang udah kenyang bayar pajak penghasilan, di atas 40% di Jerman dan di atas 30% di Amerika, aku tahu persis kalau tanpa pemasukan yang memadai dari pajak, maka negara nggak akan bisa membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Dan semua politisi pun benernya tahu persis soal ini ya. Termasuk juga para politisi PDIP yang ketika mereka dulu masih berkuasa, memotori pembuatan undang-undang yang mengatur soal kenaikan PPN ini, yang sekarang mau nggak mau harus dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi yang bikin aku hilang respect, ketika mereka dan mantan capresnya, sekarang justru membuat kegaduhan soal ini ya. Pilpres dan pilkada udah selesai Pak, rakyat udah capek ribut terus, dan sekarang udah waktunya kerja dul. Dan siapapun presidennya, menurutku pasti bakal tetap menaikkan PPN. Lu paksain pun, lu mau mungut dari siapa? Ini industri ini pada collapse. Lo mungkin berpikir kalau itu kasih aja bantuan. Saya bilang, ingat loh, lo bantuan-bantuan lama-lama bisa protes. Nah itu dari mana Anda mau tarik itu uang? Akhirnya menengah kan? Nah kalau saya bilang, yang benar apa? Bukan kasih tambahan. Di seluruh dunia sama. Kalau lagi kurang berhasil, pengen survive apa? Hemat. Penghematan dong. Nah di sini saya baca berita baru diangkat jadi kepala apa, bukan menteri nih, sejajar nih. Udah langsung merekrut 50 pegawai baru. Dan pegawai lama nggak berani dikeluarin juga. ASN. Itu nah, duit siapa? Duit kita bos. Terus masih nggak cukup. Lu main tambahin 1%. Nah, ada sadar nggak? Jadi 12% itu waktu jatuh ke customer bisa jadi 28%. Baik lagi, apa sih yang bisa kita lakukan? Minimal kita sampaikan, ini nggak bener gitu loh. Lu cara saya mau hemat, kayak saya dulu ya, bukan mau bangga-banggain gitu ya. Waktu masuk Pertamina, tahun depan rugi $1 miliar Pak. Jangan rusak nama gua nih. Kalau gua masuk, pasti pembenci gue akan tulis, lihat tuh Pertamina tuh, Ahok masuk rugi. Sampai hari ini aja tuh orang masih bilang Pertamina rugi gara-gara Ahok. Sampai sekarang tuh, aku nggak tahu bahasa atau apa, gue nggak tahu lah. Kadang-kadang orang suka screen capture kirim ke saya. Waktu Pertamina itu apa saya lakukan? Optimalisasi biaya. Dan itu kita untung melebihi ketika Pertamina dulu ekspor minyak yang $100 per barrel, nggak pernah setinggi itu. Saya tinggalkan Pertamina udah untung $4,77 miliar per tahun. Target saya tuh waktu kalau saya jadi dirut, saya jamin $6 miliar. Nah karena kita bisa lakukan banyak hal gitu ya. Tapi ya itu yang saya sampaikan, harusnya penghematan. Mau saya seperti itu. Saya nggak mau kritik sih pemerintah, itu kan memang udah berkuasa. Ya, haknya mereka untuk kita tunggu 2029. Trump itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Bukan karena dia mau rekonsiliasi sama Pak Prabowo, bukan. Tapi kenapa harus Pram? Hah? Kalau nggak suka sama Anies, kenapa nggak Ahok? Kenapa harus Pram? Karena Pak Ahok kan komplikasi politiknya kan besar. Jangan lupa dengan peristiwa isu penistaan agama di tahun 2017 yang lalu. Jadi Mas Pram itu adalah jalan tengah. Ya? Kenapa? Mas Pram ya di satu sisi merupakan kader ya, dan PDI Perjuangan selalu mengatakan kita pilih kader. Ya walaupun dia tidak punya atau belum punya elektabilitas, tapi soal elektabilitas itu kan coba disubstitusi, dikompensasi maksud saya dengan adanya Sidul. Gitu.
Ya, jadi menurut saya Mas Pram itu adalah pilihan yang tersedia pada hari ini. Kalau bicara hati, barangkali Bu Mega sebetulnya maunya Ahok. Iya. Secara hati ya, secara psikologi dan secara elektabilitas mungkin Ahok. Tapi secara politik kan dia punya problem yang sangat-sangat besar. Sehingga akhirnya pilihannya jatuh kepada Pramono. Nabi Muhammad itu pengangguran, kata Pak Suswono. Sehingga perlu janda kaya yang menopang hidupnya. Ini salah fatal, Pak. Ya. Apa bedanya Bapak dengan kaum orientalis Barat yang menghina Nabi dengan Nabi itu gila kawin, istrinya 11. Sama saja bukan? Kalau mereka mengatai soal syahwat, biologis, sedangkan Bapak mengatai soal fulus, harta, matre. Nabi itu matre. Sama-sama merendahkan bukan, Pak? Pak Suswono, yang disebut pemuda pengangguran itu siapa? Yang harus dinikahi oleh janda kaya? Apakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nganggur. Tahu Siti Khadijah kan? Siti Khadijah itu konglomerat. Waktu Nabi ngelamar Siti Khadijah itu masih pengangguran dan belum diangkat jadi Nabi. Ini analogi macam apa seperti ini? Riset dari mana, Pak? Tahu dari mana? Belajarnya di mana? Mohon maaf. Pak Suswono, calon wakil gubernur yang mendampingi Bapak Ridwan Kamil. Ini Pak Ridwan Kamil salah nih nyari wakil kayaknya nih. Ini nggak bisa ditoleransi nih. Masa ini cuma minta maaf udah dibiarin aja. Ini gimana? Kok jadi tajam ke bawah tumpul ke atas begini? Apa hanya karena dia seorang calon wakil gubernur? Jadi nggak diproses gitu? Ini nggak bisa, men. Ini nggak bisa, Yura. Yo, gas. Janda kaya, tolong nikahi pemuda yang nganggur. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada gitu. Sorry ya, sorry ya. Itu bisa jawab. Iya, itu jawaban anak Abah. Iya, enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya gitu. Terus kan etika pada bilang etika endasmu. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul. Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul. Betul. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies, iya. Pendukung Anies nyerang PKS, iya. Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Betul. Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada pilkadanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah, bonekanya cukong-cukong. Nah, hati-hati. Anies itu nggak bisa maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin calon presiden gagal.
Sekarang mau nyalon gubernur partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies? Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan, malu kalau dilihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah ini sekarang akibatnya kan, gak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan, tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang-datang ke PDIP pakai baju merah, pede, percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Jadi lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat teriak-teriak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon, gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Untuk Pak Anies, selamat juga, selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem, ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Ya. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih, lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya, ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai, dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen ya. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi, kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya tuh kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan.
Apakah terjadi lagi demo yang besar? Atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana? Kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Kalau maling-maling rakyat, perusak negara yang korupsi triliun-triliunan rupiah, kejar mereka dimanapun mereka berada. Betul? Betul. Nah, kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul?
Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Amin. Yang gak ikut amin gue doain bisulan di Bandat. Amin. Amin. Semoga Bapak Prabowo sebagai presiden tidak omon-omon saja. Semoga berani melawan koruptor. Semoga berani berantas korupsi. Semoga berani untuk membela rakyat kecil. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini kan sekarang lagi ribut nih soal PPN 12%, PPN 12%. Ya. Ada yang bilang begini, Habib naiknya cuma 1%, kok ribut sih? Dari 11% ke 12% kan cuma 1%. Siapa bilang? Naik dari 11% ke 12% itu namanya naik 9,09%. Bukan naik 1%. Semula 11%, sekarang 12%, berarti naik 1 dari 11. 1 dari 11 itu saudara, kalau dikasihkan prosentase itu 9% lebih. Jadi kenaikan pajaknya itu 9%. Jangankan rakyat kecil, orang kaya aja teriak. Nah, ini kita minta PPN 12% ini bukan hanya dibatalkan kembali 11%, tapi turunkan jadi 5 atau 6% saja. Betul? Takbir. Persen. Bahkan kita bukan minta diturunin. Bukan oh mahasiswa turun minta 12 dibatalin tetap 11. Enggak. Kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja, hanya untuk barang mewah saja, bukan kebutuhan pokok masyarakat luas. Betul? Takbir. Berdasarkan hasil musyawarah puncak berzikir yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam, yang terdiri dari habaib dan para kiai, para ajangan, para ulama, para santri, begitu juga kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, sudah disepakati bahwa PPN harus diturunkan menjadi 5% saja. Itu pun hanya diberlakukan kepada orang kaya saja, yang miskin nggak wajib bayar pajak. Setuju? Setuju? Takbir. Keputusan diambil. Tuh, enak kan musyawarah? Musyawarah. Sampai di sini jelas. Jelas. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak, karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Nggak boleh. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram. Apalagi dari rakyat miskin, yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Mau ini dijadikan keputusan musyawarah kita? Betul? Rekam lagi, biar semua ngelihat, kita kirim nanti saudara lewat medsos di mana-mana, bahwa masyarakat di mana-mana tempat setuju saudara bahwa pemerintah haram pungut pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, koruptor tidak ditangkapi. Betul? Betul? Selama ada pemborosan di mana-mana, selama laporan keuangan tidak jelas. Betul? Takbir. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan
yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok tadi itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.